kan, bukan menawarkan ya. Kalau di Gunung depan kayaknya bukan menawarkan, lebih kayak menjorokkan atau apa ya. Ya udah sampai akhirnya kalau mau dibilang ya saya salah satu yang melanggar kali ya kalau dari sisi aturan. Menurut kakak pramuka penegak itu yang seperti apa, terus pramuka pandega itu yang seperti apa kak? Ya artinya kita udah sampai ke learning by teaching sebenarnya. Jadi udah learning to know, jadi di pramuka, di penegak itu learning to know, kita mengetahui, melakukan, bekerja bersama, living together itu, live together, dan yang tadi learning by teaching. Menurut hasil survei kami bahwa masih banyak satuan ambalan, satuan racana yang belum paham, belum tahu kalau ternyata ada dari pernyataan kakak tadi memang Polmekabin yang ada saat ini kak banyak yang merasa bahwa itu sudah tidak relevan lagi, terlebih lagi dengan kondisi saat ini. Ada banyak contohnya kak. Contohnya saja itu dari segi mungkin yang sedang hangat-hangatnya kak, yang paling banyak dipertanyakan itu mengenai usia pramuka penegak dan pramuka pandega nih, utamanya teman-teman yang usianya misal 18 tahun itu udah masuk ke perguruan tinggi, kemudian di perguruan tinggi itu nggak ada ambalan, satuan ambalan, akhirnya mereka langsung berproses di Racana kak. Kan kalau sesuai dengan Polbin itu sudah nggak sesuai kan kak. Terus terlebih lagi ada juga contoh kasus kak bahwa ada teman-teman kami di Racana lain kak yang menjadi ketua dewan Racana tapi usianya itu belum memasuki usia pandega kak. Gimana tuh pandangan kakak mengenai hal itu? Oke, sebenarnya kalau aku ngelihatnya secara umum ya, secara umum ini momen yang pas sebenarnya untuk kita bisa melakukan sebuah pembaruan, sebenarnya pembaruan pengupdatean itu gitu. Sebenarnya enak banget kok saat ini karena kita punya alasan yang kuat ya. Karena ya baru-baru ini kakak kemarin baru ikut namanya Brands Forum ya 2021, itu kumpulan para ya yang megang brand ya, megang produk-produk. Nah, kita menyampaikan bahwa saat ini nggak bisa kita pakai model yang lama gitu, karena kalau pakai model-model yang lama kita bakal ditinggalkan, atau bahasa kasarnya genocide lah, atau ada kalau bahasa halusnya itu pembilasan. Jadi brand-brand yang menggunakan cara-cara lama itu pasti dibilas lah, habis, hilang semua. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang menjadi kita yang tadi ya, kakak menyampaikan ada, oh ini nggak sesuai lagi kak, nggak relevan. Nah sebenarnya kita kan ada percepatan yang kita harus sadar. Nah, kita harus mengakui ini ada percepatan. Nah percepatan yang pertama tuh ada istilahnya kalau aku bilang tuh 3D ya, yang mempercepat perkembangan gitu. Yang pertama itu kan digital disruption ya, artinya kita belum, ya gerakan pramuka ini kita harus akui kan organisasi besar, organisasi yang cukup senior, matang, kuat, dewasa banget gitu ya. Nah untuk perubahan ini memang agak perlu diungkitnya agak lebih besar gitu. Nah tapi kan yang pertama yang tadi aku balik lagi, yang ngebuat itu adalah digital disruption. Nah digital disruption itu ngebuat perubahan apa sih? Kita pola pikirnya adalah nggak mau yang ribet-ribet, maunya yang praktis aja gitu. Ngapain sih perlu ada ACC apa-apa, tanda tangan apa-apa? Sekarang semua serba digital ya. Kenapa harus ada surat, kalau bisa email atau apa? Nah kayak gitu. Itu yang pertama tuh. Itu mungkin mulai kita dipercepat tuh 2000-an ya, 2000-an lah, tahun 2000-an. Nah, kemudian muncul percepatan selanjutnya adalah millennial disruption, ya kan? D yang kedua itu milenial. Nah, milenial sekarang ya tadi udah disampaikan bahwa udah pandai, dia udah kampus tapi nggak ada ambalannya. Ini kayak gimana ya? Artinya benar kak. terjadi gitu ya, di milenial disruption. Nah, yang ketiga ditambah lagi sama pandemi.
pandemic disruption. Nah, itu makin jelas tuh, 3 ini aja udah maksudnya apakah gerakan pramuka secara umum sudah tanda kutip mengadaptasi di digital, di milenial sama di pandemi kan belum nih. Ini masih kayak ibaratnya keteteran kan, bingung. Wah, ini Ya, benar Kak. habis digital belum kita, ya mungkin kalau aku bilang kita masih adaptasi digital tapi belum adaptasi ke milenial sekarang tuh kayak gimana. Nah, mungkin ya itu amanahnya kita semua gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang spesifik tadi terkait usia, terkait kondisi. Memang pada saat itu ya pas kakak waktu itu masih aktif di Dewan Kerja Nasional itu sudah mengemukakan ya, sudah mengemuka lah bahwa ada isu-isu yang memang harus kita tanggapi secara serius gitu. Utamanya terkait tanda kutip ya, kalau kakak waktu itu bahasa agak lurusnya gitu ya, agak strike to the point-nya kakak bilang ya kalau banyak mudaratnya kenapa kita harus pertahankan? Benar. Kita agak turunkan aja. Misalnya permasalahannya di usia gitu ya. Nah, usia ini kan terbenturnya kenapa sih ada usia ya, terbenturnya di istilah golongan ya. Ya, Jadi golongan siaga, golongan penggalang, Bang. golongan penegak, dan golongan pandega. Oke, kalau memang permasalahannya di usia tersebut, ya udah kita pikir sederhana aja, jadikan golongan itu nggak ada di golongan pandega, jadikan tingkatan aja. Seperti Benar Kak. penggalang, seperti siaga, artinya ada 3 tingkatan kan, jadi penegak bantara, penegak laksana, penegak pandega gitu kan. Artinya kalau memang mau permasalahannya itu bisa dijawab kayak gitu kan, bisa dijawab hal tersebut supaya tidak ada lagi bahasanya wah ini usianya nggak sesuai dengan kepandegaan gitu ya, aturan ini usia penegak tapi kepandegaan. Oke, kalau itu menjadi sebuah permasalahan ya udah itu aja didorong gitu kan untuk menjadi sebuah tingkatan. Itu yang pertama, karena kalau tingkatan kan kelebihannya itu adalah sebenarnya di pencapaian SKU kan. Sama Benar seperti Kak. kita pas penggalang. Kalau di kelas 2 SMP atau kelas 11 kita sudah mengisi SKU terap dan kita udah jadi terap kan nggak ada masalah sebenarnya. Karena lebih kepada kitanya rajinnya atau kitanya mau belajarnya atau kayak gimana, itu kan balik lagi ke kita. Nah, itu yang pertama gitu ya kalau untuk permasalahan usia. Kakak berusaha untuk ngasih langsung solusinya ya, supaya nggak terjebak gitu sama sebuah permasalahan yang sebenarnya bukan hal baru tapi belum dieksekusi aja, Gak Ini ada tinggal solusinya. ya, sebenarnya narasinya udah ada, pilihannya udah ada, tinggal dia Nah, tapi ya betul eksekusinya betul banget. Nah, itu kalau ya, dari sisi usia. Nah, kalau dari segi bisa dibilang menu ya, bisa dibilang menu di dalam dunia kepenegakan maupun kepandegaan. Kalau kakak dari segi SKU, menurut kakak itu menjadi basic banget saat ini, karena kakak sangat concern ya terkait saat ini kan kita di apa ya, disajikan perlahan demi perlahan yang dulu mungkin kita anggap kayaknya nggak penting-penting banget, tapi makin ke sini dunia pendidikan makin ngurangin kan. Sempat ada sebuah diskusi mau benar. menghilangkan ilmu agama gitu ya. Sempat ada diskusi mau menghilangkan Wow. ilmu-ilmu kayak pendidikan kewarganegaraan gitu kan. Itu kan nggak penting ya. Maksudnya menurut kita pada saat itu nggak penting, tapi ternyata itu basic banget di kita. Nah, kalau itu ternyata di dunia pendidikan dicabut, nah sekarang pertanyaannya mungkin asumsi dunia pendidikan, oh itu mah ada di ilmu keluarga gitu kan. Nah, tapi kan sementara kita balikan lagi di keluarga saat ini, apakah ada pembahasan atau pendalaman seperti itu kan nggak ada juga. Gak ada, Nah, iya jadi benar. tantangannya sebenarnya ada di luar keluarga dan di luar sekolah. Nah, artinya kan di eskul atau di UKM atau apa ya. Menurut kakak kalau sajian menunya di SKU sebenarnya sudah cukup secara dasar. Nah, Nah, tinggal tanda kutip kalau bahasa lesnya tuh ada beginner, ada intermediate, ada advance gitu ya. Nah, artinya kalau konteksnya di penegak mungkin bisa dimulai dengan penegak gitu. Atau bisa dimulai juga dari pandega. Mungkin kalau mau sajiannya lebih menarik gitu ya, lebih ya akhirnya kitanya itu dikasih misalnya mereka di dunia pandega ini harus membuat sebuah inisiatif kegiatan positif apapun itu secara per individu, artinya melakukan sebuah gerakan-gerakan sosial yang kita gampangnya ya benar. isu SDGs lah ya kan, isu SDGs kan Iya, banyak banget apalagi kemarin
Jokowi ya mewakili di COP itu kan jadi isu lingkungan nih bahaya banget, apalagi kalau sempat teman-teman nonton tuh ada sebuah narasi yang bagus dari Najwa Shihab ya. Kalau 2050 kita nggak ngapa-ngapain mau kayak gimana? Nah itu mungkin juga jadi menu yang bagus juga di kita. Tapi ya balik lagi, kalau kakak bilang kalau untuk penegak, kakak bilang sebenarnya masih cukup ya menunya ya. Tinggal bagaimana di Pandega ini sendiri yang kita perlu tingkatkan menu-menu mau meneruskan. Atau mungkin ya ada isu lain yang perlu kita bahas. Kira-kira gitu sih. Gimana kalau Pandega ini jadi tingkatan dalam penegak, benar Iya, kan betul. Nak? Tapi menurut kakak itu kan pasti dari penegak kemudian golongan Pandega itu ada dasarnya Kak. Misal mungkin lebih dari segi psikologi gitu Kak. Menurut kakak ketika hal itu dilakukan apa tidak mengganggu semua itu Kak? Oke, sebenarnya kalau kita mau fair ya, kalau mau fair ya memang ada sebuah apa ya? Ya dirasakan maupun tidak dirasakan kok hampir mirip ya antara penegak dan Pandega gitu. Nah, tinggal bagaimana sebenarnya tanda kutip tuh tindak lanjutnya lah. Nah, sempat ada kita bahasakan pada saat itu mungkin dulu bahasanya bercandaan atau bahasanya sederhana aja gitu ya, kita meluapkan pernyataan itu kayak udah bina diri, bina satuan, bina masyarakat nih, selanjutnya ini ada bina masa depan nih karena nggak pada mikirin masa depan gitu. Ya benar. Nah mungkin itu salah satu ungkapan ekspresif ya, kayak kita kok nggak dikasih kanalisasi yang jelas ya setelah Pandega untuk bisa Iya. kanalisasi kita kan ya cuma ibaratnya kanalisasi ini yang saya maksud adalah saluran nextnya kita gitu ya. Nextnya kita kan kita cuma disajikan kalau nggak jadi pembina ya, kalau nggak jadi pelatih, jadi andalan ya, jadi pengurus kuartir atau pengurus saka, nah itu aja tuh. Nah, apakah ada kanalisasi-kanalisasi lagi yang disiapkan sama gerakan pramuka itu? Nah, kalau dari kakak terkait ini nanti ada psikologinya berubah atau enggak, ya menurut kakak ya sekalian aja kita bongkar kan? Karena tadi ada 3D yang tadi kak. Nah 3D yang tadi ini agak menarik sebenarnya kalau kita mau bongkar sekarang kan pas banget ya. Gerakan pramuka ulang tahun ke-60, ya kita lihat dari segi digital gimana kita perlu validasi apa, dari milenial gimana, kemudian dari pandemik kayak gimana gitu. Ini pas banget sebenarnya, ada momen yang pas yang bisa kita lakukan. Jadi kalau dari kakak dalam sebuah melakukan inovasi jangan khawatir. Jadi lakukan dulu sebuah pembahasan, pembaruan, sajikan pembaruannya kayak gimana, habis itu ada peraturan yang membenturkan atau apa tinggal kita adjust saja, kita tinggal sesuaikan aja. Jadi jangan pusing sama yang kayak gitu-gitu. Pokoknya jalanin aja dulu. Ya, inovasi aja dulu ya kan. Betul. Kak. Selain isu mengenai usia nih Kak, banyak juga yang merasa bahwa penegak dan kegiatan di penegak dan Pandega itu sama aja Kak. Jadi nggak ada bedanya, emang seperti yang Kak tadi katakan, kita itu merasa penegak dan Pandega ini sama aja. Jadi buat apa jadi Pandega gitu kalau yang kita kerjain juga sama dengan penegak. Akhirnya ini juga berkaitan dengan minat bina diri teman-teman di Pandega. Kalau misal sudah sampai penegak Laksana terus sudah Garuda, misal nanti pada saat mau dilanjutkan ke Pandega udah menurun minatnya, apalagi seperti yang tadi katakan juga bahwa setelah Pandega kita mau ngapain kan nggak jelas itu Kak. Jadi menurut kakak emang kegiatan penegak dan Pandega ini memang sama atau ada perbedaan mendasar sebenarnya tapi tidak terlihat Kak seperti itu? Oke, sebenarnya balik lagi ya secara konsep menurutku udah pas ya secara konsep, tapi bagaimana pendeliveranannya yang kurang pas gitu ya. Kadang-kadang juga menjadi sebuah permasalahan ketika misalnya pembinanya dia akhirnya penggalang tapi megang penegak kan akhirnya nggak masuk ya. Meskipun dia bisa juga menyesuaikan, tapi pasti ada hal-hal yang
tidak masuk. Sama kayak gitu, kita berapa sih jumlah pembina mahir penegak yang saat ini, apalagi pembina mahir Pandega gitu kan, yang saat ini juga tanda kutip apa ya, patronnya atau pencerahnya kita nih sebagai peserta didik diarahkannya kemana gitu. Itu yang menjadi memang tantangan tersendiri ya utamanya tentang pembinaan. Nah kemudian kalau terkait kegiatan, memang kalau secara konsep Pandega ini ya, kalau saya pernah dengar juga dari yang first hand-nya yang tahu, memang diharapkan Pandega ini adalah tanda kutip persiapan pembina gitu ya. Jadi kalau mau lanjut pembina ya di Pandega gitu ya. Artinya itu menjadi sebuah, bisa dibilang nilai plus lah kalau mau jadi pembina, kita udah Pandega dulu, karena kalau Pandega ini kan bahasanya anggota dewasa muda ya. Artinya mereka sudah diberikan Iya, ruang untuk melakukan learning by teaching ke semua lini gitu ya. Mau ke iya, Pandega, mau ke penegak, mau ke penegak. penggalang, siaga juga boleh gitu. Tapi kan kalau penegak kan mungkin masih nggak pas kalau penegak ketemu penegak gitu kan. Meskipun penerapannya ada juga kayak gitu. Nah, tapi balik lagi secara konsep ya, kalau utamanya Pandega ya memang kalau aku lihat di bina masyarakatnya yang sebenarnya menjadi sebuah tanda kutip menu yang lain, menu yang berbeda. Ya, artinya menjadi penyuluh, menjadi pelopor, menjadi peneliti. Nah, ini kan harapannya di Pandega gitu kan. Tapi kan sekali lagi Ada, belum ketemu nih mahir Pandega yang benar. mengarahkan hal tersebut. Biasanya kalau kalau penegak ya, kalau mahir-mahir penegak kan lebih kepada, kalau bahasa saya lebih kepada apa ya, melengkapi sebuah minat bakatnya mereka gitu. Artinya kemana gitu. Tapi belum ada ini apa ya, pengabdiannya gitu. Pengabdiannya itu ada di pembina gitu. Di Pandai Pandega, mohon maaf. di pembina. Oh, Nah, itu ya, mungkin ya kalau benar. dari kakak ya, dari segi menunya atau kegiatannya apa sih yang berbeda antara penegak dan Pandega ya. Pandega ya tadi aku bilang bina masyarakatnya harusnya lebih besar dibandingkan bina diri dan bina satuan. Ya bina satuan oke lah, masih bisa gitu. Tapi selanjutnya ya harapannya Pandega ini selain udah belajar ya otomatis ya mereka harus mau dan apa suka, rela gitu ya untuk mengamalkan apa yang mereka sudah pelajari. Iya, Kak. Oh ya, Kak, selain pertanyaan-pertanyaan dari saya nih, ada kemarin kami juga sempat buka Q&A di Instagram. Jadi ada banyak pertanyaan teman-teman di luar sana nih yang dititipin ke saya buat ditanyain ke Kak Yuda. Jadi Siap. eh ya, Kak, ada yang nanya nih, Kak. Eh Menurut Kakak itu bentuk ideal buat eh, latihan rutin kegiatan di calon penegak di Bantara dan di Laksana itu bagaimana, Kak? Kan pada hakikatnya pasti calon penegak Bantara dan Laksana itu punya perbedaan, sebaiknya seperti apa? Oke, jadi konteksnya calon ya, jadinya ya. Iya, belum benar. belum jadi Bantara ya, belum Belum. jadi Bantara, belum jadi Laksana ya tadi ya. Konteksnya gitu ya. Oke. Kalau untuk calon Bantara, kalau saya ya karena mereka tanda kutip masih belum mendapatkan sebuah TKU ya, artinya masih kosong gitu. Nah, artinya itu masih dasar-dasar aja sebenarnya. Masih dasar-dasar nih ya, utamanya sebenarnya lebih kepada tadi kata kunci yang tadi tuh, karakter dan kebangsaan gitu ya. Lebih ke sana aja dulu. Karena sebenarnya kalau untuk calon Bantara kata kuncinya sebenarnya etika yang perlu Nah, ditekankan gitu ya. Bagaimana etika belajar, bagaimana etika ketemu orang lebih tua, bagaimana etika ini, sehingga nanti ketika sudah Bantara Laksana mereka tuh ngerti cara bergaul sama orang yang lebih dewasa gimana, seusia kayak gimana, seumuran kayak gimana, atau di bawah usianya kayak gimana. Nah, itu yang menjadi kunci sebenarnya di latihan mingguannya gitu ya. Terlepas dari tekpram atau apapun itu ya, kalau saya lebih fokusnya ke sana karena kalau calon Bantara ini kan tanda kutip kalau aku bilang tuh masih ibaratnya
bisa dibilang kayak tamu juga gitu ya. Kayak tamu nih masih kita harus tahu tata istiadatnya kayak gimana sih di gudeg ini atau di ambalan ini kayak gimana gitu kan biar biar pas gitu ya. Nah, kalau selanjutnya kalau untuk calon laksana ya. Nah, kalau udah calon laksana ya menurutku mereka sudah punya skill terkait tanda kutip dasar ya. Nah, kalau untuk calon laksana selain Tekpram itu yang teman-teman bisa lihat ya di SKU dan yang lain-lain, sebenarnya calon laksana ini sebenarnya ada salah satu concern yang sangat harus dilakukan adalah melatih mengenali dirinya sendiri gitu. Karena kan harapannya laksana ini adalah mereka diarahkan ke minat bakatnya. Nah, kalau mereka di laksana aja masih bingung untuk mengenali dirinya, mengetahui apa tujuannya, cita-citanya nih agak ribet nanti pas jadi laksananya gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau udah mulai calon laksana sih sebisa mungkin ya mereka maunya apa nih? Kalau mau diantara misalnya berprofesi itu ada ABCGM gitu kan. Mau jadi akademika, mau jadi bisnis kah, mau jadi community kah, mau arahnya kemana gitu. Sehingga nanti pas dilaksana, mereka sudah jadi laksana tinggal diarahin aja kan. Tinggal dimasukin, oh dia masuknya ke situ, masuk ke situ. Karena kan kesakaan juga udah mulai tanda kutip aktifnya atau mengambil posisinya kan nanti pas dilaksana ya. Kalau di Bantara kan palingan cuma mengetahui gitu. Tapi kayak udah mulai memahami, mendalami itu ada di laksana. Nah, Laksana mungkin benar. kalau dari kakak kayak gitu ya untuk perbedaan di calon Bantara dan calon laksana. Nah, kalau ke fokus ke calon Pandega, nah itu mungkin punya tantangan tersendiri. Nah, kalau calon Pandega ya sebelum jadi Pandega, kalau kakak kalau bahasa calon ya sebenarnya kata kuncinya kan mempersiapkan ya Ya benar. sebelum menjadi tingkatan tersebut. Nah, artinya kalau udah Pandega ya harapannya kalau udah calon Pandega itu dia udah mau mempersiapkan kemana mereka mau menjadi pelopor, menjadi penyuluh, menjadi peneliti ini mau apa yang mereka mau bahas atau mereka mau apa nih yang mereka lakukan. Kan balik lagi ya ke konsep penegak Pandega kan dari oleh dan untuk ya. Benar, benar. Porsi menyampaikan pendapat si peserta didik di usia penegak Pandega ini harus diberikan, nggak bisa lagi diarahkan full. Jadi mereka harus mendapatkan porsi yang juga untuk bisa didengar oleh pembinanya. Kira-kira gitu kalau kakak konteksnya ke calon ya, calon Bantara Laksana Calon. Pandega. Ya Kak, itu tadi pertanyaan dari Muhammad Fajar Anugrah Kak yang bertanya ke Kak Yuda. Terus ada lagi nih Kak, pertanyaan katanya kenapa eh, teman-teman pramuka yang berusia peserta didik itu setelah menikah udah nggak jadi peserta didik Kak? Iya, Siap, katanya siap. kenapa sih Kak? Iya, 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 benar banget ya. Ini ya, ya kan karena ini kan lebih kepada alasannya itu lebih kepada penyampaian, bukan ada di tertulis gitu ya. Ya kalau Mhm. konteksnya sebenarnya ketika tanda kutip menikah, ya menikah ini kan sebenarnya kuncinya itu adalah mengambil sebuah tanggung jawab besar ya. Artinya dia sudah Benar. berani atau dia sudah suka dan rela untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang besar untuk bisa menjadi keluarga atau membangun sebuah keluarga. Nah, kenapa bukan peserta didik? Ya, karena yang pertama yang tadi ya sudah mengambil tanggung jawab besar. Yang kedua, mungkin gerakan pramuka tidak membebankan sosok tersebut untuk bisa tanda kutip Ah, belajar lagi gitu. Nah, karena pasti ada sebuah tanda kutip lagi nih aku bilang ada cocok gitu ya. Misalnya khawatir kalau dia masih peserta didik, ya kan kalau udah berkeluarga pasti mikirin perut ya, mikirin biaya, mikirin ongkos. Nah ini kan yang nggak clear nantinya kalau mereka jadi peserta didik. Kalau tadi benar. kan fokusnya kepada motivasi, inspirasi, kompetensi. Nah kalau udah mulai ada sebuah kebutuhan yang berbentuk fisiologis nih khawatir itu akan mengganggu. Mungkin itu dari alasan dari kakak ya. Tapi yang pertama mungkin yang sering kita dengar bahwa dia sudah mengambil tanggung jawab besar, Besar. sudah tanda kutip sudah punya status baru ya, dia sudah selesai dan tidak menjadi beban bagi dia untuk bisa menjadi peserta didik lagi. Ya, kan tadi Kak kita sudah ulas masalah-masalah di penegak Pandega, perbedaan di penegak Pandega. Nah, eh,
banyak hal yang sudah tidak relevan lagi tentunya dengan Polbin saat ini Kak. Jadi kira-kira menurut Kakak itu solusinya gimana kita penegak pandega saat ini itu nanggapin hal tersebut Kak? Kita Oke, harus apa? siap, siap, siap. Ya, sebenarnya kalau em, apa ya? Kalau mau dibahasakan lagi, kakak waktu itu juga mendalami sih sebenarnya kenapa di gerakan pramuka tidak ada nama istilahnya peraturan secara jelas gitu ya. Jadi peraturan tentang itu nggak ada tuh. Semuanya bahasanya petunjuk, ya, petunjuk Benar. penyelenggaraan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, apalah semuanya petunjuk gitu ya. Meskipun ada tanda tangannya ya, yang menjadi sebuah Iya, legitimasi. Tapi yang waktu itu kakak dapatkan sebenarnya bahasa petunjuk ini adalah lebih kepada pedoman atau idealnya yang bagaimana. Nah, tapi dikembalikan kembali kepada situasi dan kondisi di masing-masing tempat sebenarnya. Itu menjadi sebuah patron aja, setidaknya gitu bahasanya. iya, Setidaknya menjalani proses pembinaan kayak gini. Kalau nantinya ada sebuah inovasi atau improvisasi ya asal tidak melanggar dasar dharma ada RT kan bisa tinggal ya. didikit aja, tinggal Iya, ditutup dengan benar-benar. hal tersebut. Nah, kalau dari kakak ya kalau di gugus depan atau ya di gugus depan lah utamanya ya kalau dari kakak untuk bisa melakukan inovasi improvisasi itu bisa aja dilakukan tapi juga jangan tanda kutip memaksa budaya yang ada di gugus depan teman-teman ada di tempat lain gitu. Nah, itu kan yang Benar. akhirnya jadi ribut ya. Misalnya Iya, penggunaan misalnya di gugus depan saya ada namanya penggunaan logo atau maskot atau apapun gitu ya. Nah, itu berlakunya di gugus depan aja gitu. Jangan dibawa-bawa ke ranting, ke cabang maupun apa. Nah, itu yang biasanya jadi permasalahan kan. iya, Menjadi iya, sebuah benar. pernyataan ini apaan Kak? Yang mau diaturan nih nggak ada ini. Wah, jadinya ribet sendiri gitu ya. Nah, itu dari segi kalau mau nge-adjust ya kondisi Paul McBean-nya nggak sesuai nih Kak atau apa. Nah, tapi kan sebagai sebuah konsep bukan Indonesia untuk pramuka tapi pramuka untuk Untuk Indonesia. Indonesia. Ya, harapannya teman-teman juga yang di gugus depan yang punya inisiatif, yang punya best practice, yang punya empiris pengalaman apapun, nah itu disampaikan dan menjadikan sebuah inspirasi atau sebuah diskusi narasi bahwa Kak kami melakukan uji coba kayak gini misalnya ya. Waktu itu saya sempat dengar di beberapa racana ada yang menggunakan istilah Pandega itu bukan hanya Pandega, tapi ada Pandega Madya, Pandega Utama gitu ya. Oh, Nah itu ya. kenapa ada penerapan kayak gitu? Karena katanya kalau Pandega Madya dia harus punya sebuah inisiatif Kak. Kalau Pandega Utama dia sudah berprofesi atau apa. Itu ada sebuah improvisasi kayak gitu. Ada juga di beberapa tempat yang memahami bahwa SKW ini dasar aja. Nah, tapi Ya. dia punya cara sendiri untuk bisa tanda kutip menjadikan dia pandega atau menjadikan dia penegak gitu. Nah, itu ada juga. Nah, kalau balik lagi mengubah sebuah aturan yang menurut aku ya balik lagi ada sebuah cara dua kan. Kalau nggak bottom up ya top down ya kan. Kalau Ya. top down kan harapannya adalah inisiatif yang dari teman-teman di Kuarnas atau teman-teman di Dewan Kerja Nasional utamanya Nasional. Pandega. Tapi kalau bottom up juga nggak ada masalah sebenarnya. Bottom up dilakukan dari bawah sampai ke atas juga nggak ada masalah. Tinggal bagaimana sebenarnya kata kuncinya eh, yang kakak akhirnya belajar ya dari sebuah pengalaman kemarin dalam hal mengelola menyampaikan sebuah aspirasi, kita jangan ribut sendiri. Artinya Benar. lawan kita atau bukan rival kita ya, mitra kita sebenarnya kan orang dewasa. Nah, bagaimana narasi-narasi kita yang kita sudah diskusikan di tengah-tengah anak muda ini tersampaikan dengan baik ke orang yang Orang tepat. dewasa. Ini orang dewasanya. Benar. Nah, makanya kata kuncinya dari oleh dan untuk dengan bimbingan orang dewasa itu dia. Iya. Sebenarnya itu yang bisa kita ambil kan. Ya udah misalnya memang konteksnya kepada kayak sekarang gitu ya. Ya Orgakum yang kita tarik. Atau kita ajak diskusi pelatihnya, atau kita ada diskusi bahwa mereka harus tahu apa yang kita diskusikan, apa sih yang menjadi urgensi kita. Nah, permasalahan kita sekarang adalah kita sibuk sendiri, ngomong sendiri, bingung sendiri. Nah, ini yang punya Dewasa. tangan untuk mengganti, merubah, menyempurnakan ini nggak tahu apa yang Benar. jadi atensinya. Atau misalnya cuma diselipkan di sebuah momen-momen doang.
Nah, itu kan nggak jadi atensi kan. Nah, artinya kalau mau jadi atensi ya seperti biasa ya, melakukan sebuah kesantunan organisasi dengan melakukan sebuah rapat konsultasi, rapat bidang, rapat apa ya, rapat arahan atau pembelajaran bareng. Nah, itu yang perlu digiring terus-menerus, Kak. Karena saya sangat apa ya, belajar ya dari periode saya waktu itu untuk tanda kutip mendorong agar PPDK itu ya, petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja pada saat itu menjadi amanah saya. Ya, saya kan dari 2013 ya. Nah, 2013 2018 itu baru bisa tanda kutip bisa disahkan itu 2017. Wow. Dengan pola pikir ya 2014 kita udah bahas, kita internal Yeah. dulu, 2015 kita uji coba, 2015 kita uji coba, 2016 kita ketemu orang dewasa, ribut gitu ya, saling taruh pendapat, apa semua, 2017 sudah harus jalan. Nah, mungkin ada juga bisa cara lebih cepat lagi kan, nggak ada yang tahu. Nah, tapi pada saat itu pengalaman kakak kayak gitu. Nah, artinya terus digiring masalah ini, karena balik lagi kan, kata kunci organisasi kan cuma dua. Kalau nggak permasalahan aturan, ya permasalahannya SDM, ya kan? Benar. Nah, ya udah, kalau emang aturan yang bermasalah ya jadi atensi, jadi aturannya. Tapi kalau permasalahan di SDM ya berarti kan peningkatan kapasitasnya di SDM-nya yang perlu dinaikkan. Kan itu aja sebenarnya permainan apa ya, dinamika di organisasi itu aja. Kita nih ribut gara-gara dinamika aturan atau dinamika SDM gitu. Gitu sih kira-kira ya kalau dari kakak untuk bisa kasih pandangan gimana nih biar bisa kelar gitu ya, sebuah narasi jadi eksekusi dan akhirnya jadi distribusi nanti ya karena udah disahkan atau dilegitimasi. Memang betul-betul itu prosesnya panjang ya Kak, harus cari suara dulu, cari teman biar nggak sendiri, kemudian habis itu harus terus dikawal sampai bisa dieksekusi. Benar, Ya, panjang. benar Iya. banget karena emang tantangannya yang tadi aku bilang lagi, bagaimana suara anak muda didengar kan? Bukan 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 apa ya, bukan kita ribut sendiri, tapi ini kita kan badan kelengkapan ya, kalau konteks penegak pandega, mitra kerja ini badan kelengkapan. Ya sebenarnya pelengkap ini bukan kayak spion atau apa, ini kayak ban lah ya. Kalau pramuka ibaratnya mobil itu nggak punya bannya nggak bakal bisa jalan karena nggak ada pelengkapnya kan. Nah, bagaimana kita bisa tanda kutip jadi pelengkap yang bermanfaat, berdampak atau apa ya kitanya kan yang harus melakukan dengan kesantunan. Kesantunan, balik lagi kalau bahasa kakak, kesantunan organisasi baiknya bagaimana. Nah, kalau udah kesantunan lewat ya mungkin bisa didefinisikan yang lain. Yang penting kesantunan dulu. Asal nggak demo ya Kak. Ada cara-caranya lah ya. Iya ya, benar-benar. Ya, kalau terakhir nih Kak, harapan Kakak nih buat teman-teman penegak dan pandega se-Indonesia itu apa Kak? Oke, harapan ya. Kalau ditanya harapan yang pastinya apa ya? Ya mungkin kakak juga pernah ada di posisi di luar dari sebuah sistem. Nah, ketika sebuah sistem ada ya kita kan berpikirnya ada aja kurangnya, berkurangnya ada aja lah lengkapnya. Tapi pertanyaan kakak pada saat itu pas kakak pasti posisinya udah di DKN dan bertanya sama ya teman-teman kita yang punya idealisme, ya udah kalau mau ngebangun, bangun dari dalam, jangan bangun dari luar, karena kalau bangun dari luar mungkin agak lama caranya, maupun bangun dari luar menggunakanlah saluran-saluran komunikasi yang jelas. Artinya kalau penegak pandega representasinya siapa? Dewan Kerja. Kemudian forumnya di mana? Di sidang paripurna, di sidang paripurna sesuai tingkatannya. Nah, artinya kayak gitu ya. Kalau dari kakak ya, kalau pengen ngebangun, ayo kita masuk ke dalam, kita perbaiki ya meskipun nggak sempurna, tapi kita sudah bisa menyampaikan secara baik, kemudian santun ya, pasti kakak balik lagi ke santunan karena menjadi highlight sendiri ya buat anak-anak saat ini kesantunan nih menjadi isu sendiri ya, lebih santun. Nah, santun ini sebenarnya bukan melulu kayak apa ya, kayak ngikut-ngikut, enggak, tapi kesantunan itu bahasa kakak mah dulu ya mungkin teman-teman sering dengar, apa yang sering ketemu kakak tuh pasti kakak bilangnya menunduk-menanduk aja. Kita konsepnya menunduk, santun, tapi emang kalau udah ada
hal-hal yang berbau tentang idealisme atau apa ya, tanduk nggak apa-apa lah dikit. Tanduk aja. Tapi yang menunduk dulu gitu kan. Karena kalau kita menanduk dulu baru menunduk itu susah. Wow. Karena etikanya nggak kayak itu. Etika kepemimpinan kepada orang yang lebih tua kan nggak kayak gitu. Caranya yang baik ya. Mungkin kakak gitu ya menyarankan kepada penegak Pandega ya, punya sebuah keresahan, narasikan sesuai jalurnya. Kalau emang pegel di luar saya nggak denger atau apa ya, masuk ke dalam, mencoba, akhirnya merasakan kayak gimana, dan akhirnya sama-sama berdampak. Dan ingatlah ya setiap, ya kalau kakak sih ngingetnya, setiap kita pasti punya ladang amal dan ladang perjuangannya masing-masing ya. Yang penting kan diteruskan. Ya, mungkin di saat kita belum sempurna ya udah kita berikan pancingannya kepada penerusnya, ya pasti juga jangan mengkerdilkan penerus kita juga untuk bisa kita dorong sebuah perubahan ya. Maka kalau ingat-ingat kayak gini, ingat ini aja, ingat cerita Al-Fatih kan, buat ngejebol Konstantinopel itu kan nggak bukan pas zaman Al-Fatih doang kan, udah berulang-ulang kan melakukan hal itu, tapi akhirnya Al-Fatih yang bisa ngejebolnya. Mungkin kayak gitu ya. Ya ini organisasi besar ya, jadi kita harus paham gitu ya. Ini apalagi kalau yang saya uniknya di organisasi ini kan bukan ya kita menyampaikannya dengan kakak gitu ya, kakak adik, tapi kan secara umur itu ada yang kakek-kakek juga ya. jadi kita harus santun banget gitu ya untuk bisa menyampaikan. Nah itu tantangannya di kita, dan organisasi lain tuh bingung sama organisasi kita gitu. Kok bisa ya yang kelahiran 90 ketemu yang kelahiran 70, kelahiran 80 bisa. Ya aneh aja ya, menurut organisasi lainnya aneh banget ya, kok bisa ya. Memang ciri khasnya Pramuka gitu. Dan jangan membawa yang organisasi sebelah bawa ke sini, masuk nggak bakal dapet gitu kira-kira Kak kalau dari saya. Ya kayak Kak, jadi kesimpulannya lebih kalau memang mau sebuah perubahan, mulai dari dalam dulu, dari diri sendiri dulu, kemudian tetap dikawal, dan akhirnya bagaimana caranya buat perubahan itu bisa kita eksekusi bersama Kak. Ya, Kak Yuda, mungkin untuk sesi kali ini itu aja dulu Kak. Nanti sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan ke Kak Yuda, masih penasaran tentang banyak hal, tapi karena kita dibatasi waktu juga Kak, jadi nanti saya tanya-tanya lagi lah Kak di lain waktu. Jadi Kak Yuda, untuk malam ini Kak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya membahas mengenai penegak Pandega ya. Semoga nantinya teman-teman yang melihat ini bisa kita sama-sama bisa buat perubahan Kak. Jadi suatu kehormatan Kak Yuda bisa hadir di podcastnya kami. Sekali lagi terima kasih Kak. Mohon maaf atas salah katanya juga Kak. Terima kasih Kak Yuda. Ya, terima kasih teman-teman, sukses terus nih UKM Pramuka di Universitas Negeri Makassar ya. Siap Kak. Ya Kak, jangan bosan ya Kak berkegiatan bersama kami. Siap, teman. Siap Kak. Jadi untuk sesi hari ini mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya, Firdalia Kartika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.